Yesus juga itu Tuhan. Berdasar Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Jangan. Jangan kau bilang kita menyembah batu seperti itu modelnya. Yang ada yang terbukti adalah Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus. Biologis Yesus itu keteknya, selangkangannya, semua yang ada pada diri Yesus, termasuk biji sakarnya itu adalah Theos. Keilahian Allahmu. Oke? Dengan Kolose 2 nomor 9. Oke, semua tubuhnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Sekarang saya tanya samamu, di mana kulupnya Yesus yang adalah Tuhanmu juga? Mana kulupnya Yesus? Kulupnya Yesus mana? Bagaimana dengan gurundamu ini, Donitan? Apakah debat seperti ini, diskusi seperti ini adalah diskusi yang bermartabat? Sama seperti kata begitu, karena ada pembelaan gitu kan. Setuju. Jadi akhirnya adalah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Oke. Tetapi saya tidak atau kurang setuju dengan cara yang seperti tadi. Oke. Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Adalah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Oke. Tetapi saya tidak atau kurang setuju dengan cara yang seperti tadi. Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus juga itu Tuhan. Berdasar Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Jangan. Jangan kau bilang kita menyembah batu seperti itu modelnya. Yang ada yang terbukti adalah Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus. Biologis Yesus itu keteknya, selangkangannya, semua yang ada pada diri Yesus, termasuk biji sakarnya itu adalah Theos. Keilahian Allahmu. Oke? Dengan
Kolose 2 nomor 9. Oke, semua tubuhnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Sekarang saya tanya samamu, di mana kulupnya Yesus yang adalah Tuhanmu juga? Mana kulupnya Yesus? Kulupnya Yesus mana? Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 104 menyatakan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar. Ayat tersebut terutama pada penggalan dan hendaklah di antara kamu mengindikasikan bahwa tidak semua kita sebagai umat Islam dituntut untuk berdakwah. Tidak boleh orang sembarangan itu berdakwah, apalagi isi dakwahnya itu seperti para mualaf-mualaf itu, di mana mereka di bagian sebelumnya yang kita baca ini teman-teman, dikatakan mereka mengolok-olok bagian prinsipil dari agama yang mereka peluk sebelumnya. Kita tahulah Ustadz Kainama sampai hari ini pun masih juga mengolok-olok agama Kristen, padahal ia sudah meninggalkannya. Kebanyakan Ustadz mualaf itu memang seperti itu teman-teman. Mereka lebih senang mengejek atau membuka Alkitab daripada membuka isi Al-Quran dan hadis mereka. Padahal Al-Quran mereka sendiri dengan jelas hari ini menuliskan bahwa mereka seharusnya mempunyai standar ketika berdakwah itu ya sesuai dengan ayat Al-Quran ini. Harusnya mereka menyerukan kebaikan, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Tetapi pada kenyataannya ustadz-ustadz mualaf ini malah menjelek-jelekan agama mereka sebelumnya teman-teman. Dan juga teman-teman, ternyata di dalam Al-Quran yang lain dinyatakan bahwa dakwah hendaklah oleh orang yang mampu menyampaikan Islam dengan hikmah atau dengan kebijaksanaan, dengan ujaran kebaikan. Dan jika keduanya tidak mungkin, maka harus menggunakan perdebatan. Itulah mengapa mereka selalu ngemis-ngemis untuk berdebat dengan para apologet Kristen. Padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang agama yang mereka peluk. Kriteria seorang pendakwah sebenarnya sudah jelas di sini teman-teman. Ia haruslah seorang yang bijaksana. Isi khotbahnya itu harus ujaran kebaikan. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia malah kebalikannya. Seorang penceramah itu seharusnya seperti ini teman-teman. Seorang yang berhikmat atau seorang yang bijaksana, juga seorang yang bisa memberikan ujaran kebaikan. Harusnya seperti itu pendakwahnya. Tetapi di Indonesia, khususnya ustadz-ustadz mualaf ini, mereka tidak seperti itu. Pada kenyataannya mereka adalah orang yang suka menjelek-jelekan agama yang mereka percaya sebelumnya. Jika mereka pindah dari Katolik, ya mereka menjelekan Katolik. Jika mereka pindah dari Kristen, ya mereka menjelekan ajaran Kristen. Seharusnya mereka tidak layak untuk diberikan panggung untuk berdakwah, karena mereka sama sekali bukan seorang yang bijaksana. Dan isi ceramah mereka juga bukan sebuah ujaran kebaikan, tetapi ya isinya hanya menjelek-jelekan Alkitab, menafsirkan Alkitab semaunya. Bahkan beberapa ustadz mualaf mengatakan bahwa Yesus menikah, Yesus selingkuh, Yesus berzina, dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh para mualaf ini teman-teman. Model dakwah yang dilakukan oleh para mualaf di atas dengan menjelek-jelekan agama mereka sebelumnya, itu akan menimbulkan efek yang lebih buruk lagi bagi umat Islam sendiri. Apalagi bila umat yang agamanya diburuk-burukkan. Jika kita memakai pertimbangan Islam, Al-Quran sendiri melarang kita menjelek-jelekan sesembahan agama lain. Tapi sampai sekarang masih saja ada ustadz-ustadz yang melakukan hal ini kan teman-teman. Dalam keadaan biasa pun, dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan berdakwah, berdakwah tidak menghapus larangan untuk menjelek-jelekan sesembahan agama lain. Sesembahan agama lain saja tidak diperbolehkan untuk dijelek-jelekan, apalagi Tuhan Ahlul Kitab.
Persisnya dalam surat Al-An'am ayat 108 menyatakan, dan janganlah kamu memaki, lihat teman-teman, janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Seorang mufasir klasik yang sangat kredibel, Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah melarang orang-orang beriman untuk membenci hal-hal yang disembah oleh kaum politeis musyrik, meskipun hal itu bisa mendatangkan kebaikan. Mengapa demikian? Rasulullah memandang jika perbuatan tersebut justru akan menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar daripada kemaslahatan. Tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan jika Rasulullah merasakan bahwa perbuatan caci maki tersebut justru akan menimbulkan balasan yang lebih keras dari kaum musyrik untuk mencaci maki Allah SWT. Padahal Allah adalah Tuhan yang Maha Suci dan Maha Mulia. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 268. Saling balas caci mencaci tentang sesembahan adalah hal yang oleh Rasulullah anjurkan untuk dihindarkan, karena hal tersebut menyebabkan daur kebencian. Titik 2 ini bang. Ayo. Titik 2 mau begini sampai anaknya 5. Kau bawa istri. Kalau kamu gini. Kalau kamu berilmu, kita timer aja. 5 anaknya Tuhanmu, ibu Tuhanmu gini. Itu Tuhan semua atau manusia semua? Jawab. Bentar, dengar ya. Kita timer aja. Bukan, di timer aja. Mulai menghujat bukan. Karena ilmumu Kalau saya tanya samamu, dengarkan. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan semua 5-5-nya atau manusia 5-5-nya? Saya bisa buktikan samamu berdasarkan catatan sejarah dan Alkitab. Saya Maria tanya, hanya melahirkan satu manusia bernama Yesus. Anaknya ada Maria hanya melahirkan satu anak laki-laki. Yakobus. Iya. Yakobus. Bukan, itu Simon. anak dari Yudas. sepupunya, bukan Yusuf. anak kandung. Banyak cerita. Waduh. Pertanyaan Ayo timer saya. biar mainkan data dong. Pertanyaan saya, apakah 5-5-nya ini Tuhan atau 5-5-nya manusia? Jawab. Maria hanya melahirkan satu anak laki-laki bernama Yesus. Ada dalilnya? Saya bisa buktikan dalilnya. Apa? Oke, makanya di timer, dikasih tak waktu. Ditemor kayak dulu kowe yang saya lawan, gak perlu. Saya mau isi kepalamu. Saya udah katakan. Lah, yang lain itu. Yesus melahirkan hanya satu. Maria hanya melahirkan satu. Oke, ada 4 nama yang ditulis di situ. 2 nama pertama itu adalah saudara Yesus dari saudara Maria. Jadi bukan anak Maria. Dalam pencatatan silsilah orang Yahudi, kalau pertama kedua itu bukan anak kandung, maka ketiga keempat udah pasti. Karena itu secara filosofis penulisan silsilah. Ayo timer cuma. Goblok dalilnya. Timer. Penyembah Yudas. Ayo timer. Dari perspektif kemanusiaan, dakwah model di atas justru menyebabkan disharmoni dan saling curiga di antara umat beragama. Dalam konteks kehidupan kita yang pluralistik, hal yang mesti ditonjolkan dalam berdakwah mestinya konteks integrasi sosial, kohesi sosial, dan mutual respect dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Selain ukhuwah Islamiyah, kita umat muslim dituntut untuk menjaga ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariah. Sebagai muslim, kita tidak diikat oleh persaudaraan antara sesama pemeluk Islam saja, namun pada tingkat yang sama kita juga diikat oleh persaudaraan antar warga negara dan persaudaraan antar manusia. 3 model persaudaraan itu harus kita jaga selalu. Baca Lukas 1. Tidak mengerti. Baca Lukas 1, baca. Baca. Mengimani Injil tetapi Baca. bicara
tentang Injil. Botak percuma botak. Tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Lukas 1 abangku yang pintar. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca. Makanya kau jangan coba ayat. Baca. Tidak salah. Saya baca Efesus, kau kasih ayatnya kan. Itu untuk menyelawati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh, tidak tahu dia. Baca Lukas 1. Tidak. Berani baca Lukas 1, berani? Kau sok-sokan aja mencomot-comot ayat. Berani baca Lukas 1? Makanya jangan ada sok-comot ayat kita. Berani baca Lukas 1? Bicara tentang Yesus. Jangan bicara tentang Kristen. Berani baca Lukas 1? Tentang Yesus dan Kristen. Jalankan saja agamamu dengan baik. Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Hadapkan saya dengan pendeta yang paling hebat. Sadika, otakmu di mana? Baca Lukas 1. Coba Baca. itu bukan logika dong. Baca Lukas 1. Tidak berawal, tidak bermula, itu bukan logika, tetapi dogma. Maaf ya, maaf saya mengatakan Anda bodoh karena memang fakta ya. Sorry, Ya, sorry. saya juga mengatakan Anda bego karena Anda memang Baca bego. Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. Udahlah, tidak usah bicara tentang Udahlah. kau sudah salah tadi. Udahlah katanya. Udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Kenapa? Ah, Karena saya sudah bilang yang kau ucapkan itu bukan Lukas 1. lalu? Tidak perlu saya baca karena kau sudah salah-salah comot ayat. Nah inilah. Apakah Tuhan kita itu seperti apa? Saya hanya berpesan bahwa Indonesia ini akan indah kalau kita hidup dengan iman kita masing-masing. Itu saja. Oke Bang Zuma. Oke, thank you. Salam, nanti kapan-kapan kalau ke Jakarta berkabar, kita ngopi-ngopi makan enak, yang pasti tidak makan haram. Oke, sip. Jadi saya yang bergabung di Yayasan Pembina Mualaf Tauhid yang berpusat di Surabaya, walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus, makan enak, minum enak. Kita bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa. Bagaimana dengan gurundamu ini, Donditan? Apakah debat seperti ini, diskusi seperti ini adalah diskusi yang bermartabat? Sama seperti kata begitu, karena ada pembelaan gitu kan. Setuju. Jadi akhirnya adalah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Oke. Tetapi saya tidak atau kurang setuju dengan cara yang seperti tadi. Oke. Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Saya setuju dengan Anda, Donditan, jika Anda mengatakan bahwa gurundamu itu tidak bermartabat. Karena ketika ia berdiskusi, ketika ia berdebat, yang terjadi ya seperti cuplikan-cuplikan yang sudah kita lihat di awal video ini tadi. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang dewasa dalam beragama. Buktinya saja yang keluar dari mulutnya hanya kata-kata kotor, hanya kata-kata makian yang tidak memberkati jemaah yang menyaksikan apa yang ia pertontonkan. Saya semakin yakin dengan video yang saya upload beberapa hari yang lalu tentang gurunda kalian ini, di mana ia hanya ingin mencari uang, ia hanya ingin mencari dan mengisi dompetnya, serta mengenyangkan perutnya saja dengan melakukan hal-hal yang seperti ia lakukan ini. Ia telah menghalalkan segala macam cara, termasuk mencaci dan memaki. Tentu dia sudah melanggar ayat Al-Quran yang kita baca di awal video ini tadi, di mana seorang pendakwah dilarang keras untuk mencaci maki atau menjadi provokator ketika ia sedang berdakwah. Dalam hal ini saja, gurunda yang kalian selalu bangga-banggakan ini sudah melanggar Al-Quran dan tidak melakukan isi Al-Quran. Sekali lagi saya katakan bahwa gurunda kalian ini hanya memanfaatkan setiap jabatan, setiap panggung yang diberikan oleh jamaah untuk mencari uang. Ini dia buktinya. Teman-teman, saya sudah menyematkan link yang ada di channel Siddiq Abbas. Bagi yang mau berinfak bersedekah silakan, Anda nggak rugi, nggak ada paksaan. Cuman 19.000 pun 19.000 per bulan. Tapi 19.000 per bulan ini, kalau netizen kita itu 318.000 kali 19.000, kita bisa bikin pesantren besar. Gitu ya teman-teman. Anggap saja koin 1.000 per hari dikumpul 1.000 kan 30.000-nya per hari kan.
per bulan, tapi nggak minta 30.000, cuma 19.000 itu ada di YouTube Zulkifli M15, silakan dilihat di sana. Untuk Bang Zuma, lebih baik Anda fokus membaca isi Al-Quran dan hadis-hadismu, karena ketika Anda atau ketika kamu membaca Alkitab, kamu hanya bisa menafsirkannya semaumu, menafsirkannya sesuka-suka mulutmu saja. Bahkan engkau sampai memaki, engkau sampai mencaci Tuhan yang kami sembah itu. Belajarlah lebih giat tentang Quran dan hadismu, Bang Zuma. Ataukah engkau tidak tahu tentang apa yang tertulis di dalam hadis dan Quranmu? Saya akan mengajari Anda. Silahkan baca setiap dalil-dalil ini. Kalau masih tertutup akal dan pikirannya, memangnya apa enaknya menjadi sesat dan menjadi pengikut penjahat kelamin? Walaupun kemudian berusaha nempel dan berkolaborasi dengan imam Kristen dengan dalih, kami mencintai Isa atau Yesus kalian. Pernyataan ini semuanya omong kosong menurut Kiamat. Semua muslim percaya dengan semua perkataan Rasulullah secara membabi buta, bahkan mereka mentuhankan setiap perkataan Nabi Muhammad. Kita lihat di dalam Quran surah 9 ayat 31. At-Taubah 9 ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia daripada yang mereka persekutukan. Kalian semua percaya akan diberi surga. Surga seperti apa nanti kita baca setiap surat-surat yang tertulis di sini ya, teman-teman. Quran surah 56 Waqiah ayat yang ke-35, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Ayat yang ke-36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Kemudian dari Quran surah 78 ayat yang ke-33, dan gadis-gadis belia yang sebaya. Yang artinya Anda sudah menolak Yesus Kristus, sebab Yesus mengatakan ajaran seperti itu adalah ajaran sesat. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat, waspadalah dengan Yesus lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sebab ajaran tersebut dinyatakan terkutuk. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia, karena Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Dan kemudian melakukan pertumpahan darah. Itu ada di Quran surah 8 ayat 12 sampai 13, ayat 17, Quran surah 25 ayat 28, dan hadis Nasai 3991 dan seterusnya. Nanti kita akan bacakan semua hadis dan surah-surah ini, teman-teman. Quran surah 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu
maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kemudian ayat yang ke-17 masih dari surah yang sama. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan aku yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian dari hadis Sunan Nasai 3991, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Kemudian masih dari hadis yang sama, nomor 3889, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara, yaitu yang berzina setelah menikah, maka ia dirajam, atau membunuh dengan sengaja, ia akan dibalas, atau murtad setelah mereka masuk Islam, maka ia dibunuh. Kemudian dari hadis Nasai 3998, Rasulullah SAW kepada kalian, kemudian Abu Musa melemparkan bantal untuknya agar ia duduk padanya. Kemudian didatangkan seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir. Maka Mu'adz berkata, saya tidak akan duduk hingga ia dibunuh. Keputusan Allah dan Rasulullah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah dibunuh, ia pun duduk. Yang lagi-lagi ini dikatakan sesat oleh Yesus Kristus. Kita nanti bacakan di dalam, kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang kedua. Yohanes 16 ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Apabila diajarkan membunuh diberi pahala. Hadis Bukhari 4669. Hadis Bukhari 4669. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu, dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi mereka yang membunuh mereka. Dan kemudian diwajibkan memerangi yang tidak beriman. Hadis Bukhari 24. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Tanpa penolakan kepada Allah dan Muhammad sampai yang kafir itu masuk Islam dan mendirikan sholat. Quran surah 9 ayat 5 dan ayat yang ke-29. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka berangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kepada
kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat yang 9, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka berulang menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Lalu adakah yang berani mengatakan, lalu kenapa Muslim di Indonesia tidak seperti itu? Jawabannya kembali lagi bahwa di Indonesia ajaran Islam yang sejati dinyatakan sebagai ajaran teroris yang wajib dibasmi. Sehingga yang dilihat saat ini adalah Islam versi lead dengan berkamuflase dengan budaya Kristen. Walaupun begitu, tetap dengan jelas kita bisa melihat akar pengajaran ini dari sejarah dan belahan negara Timur Tengah yang mengalami pertumbuhan teroris yang begitu signifikan dengan diterapkannya hukum Islam. Namun, masih saja dengan tidak bertanggung jawab khalayak umum mengatakan itu oknum. Hal ini sungguh-sungguh konyol. Itulah kenapa ajaran sesat yang selalu diupayakan ditutup-tutupi seperti bunglon, dan virus ekstrim ini harus dibongkar. Ini juga alasan kenapa para polemikus dan kelompok agama yang adalah pengemis tersebut merasa terhambat perpolitikannya ketika dihalangi, kemudian menginginkan darah saya untuk ditumpahkan. Memang saya ini begitu berbahayakah dalam membongkar kesesatan? Walaupun saya anti dengan ajaran ini, tapi saya berusaha netral dalam membaca dan menjelaskan, sehingga melalui kasihlah mereka akan berpikir. Apakah sampai tahap ini masih ada yang berani-beraninya mengatakan saya ini menghujat dan menista? Teruslah belajar, karena ajaranmu ini dikatakan ajaran terorisme karena memang itu konsekuensi dari doktrin yang tertulis di dalam kitab-kitabmu. Lalu definisi seorang yang menyukai anak di bawah 18 tahun di Indonesia dikategorikan sebagai pedofil. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagai dimaksudkan pada ayat 1. Pertama, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Apakah kalau kemudian fakta ini saya gunakan untuk menyebutkan ajaran Islam, apakah dikategorikan menista? Fakta itu pahit. Apalagi Muhammad mengatakan anaknya Fatimah ketika berusia 15 tahun sebagai anak kecil ketika hendak dinikahi oleh kedua mertua Muhammad, yakni Umar, Abu Bakar. Nanti kita bacakan hadisnya di dalam hadis Nasai 3169. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa budaya saat itu mengatakan Aisyah yang berumur 9 tahun berhubungan atau bersetubuh atau bersenggama dengan Rasulullah merupakan praktek pedofil menurut mulut Rasulullah sendiri, yang bahkan umurnya masih 0,6 kali lebih kecil dari 15 tahun. Hadis Nasai 3169, sesungguhnya ia masih kecil, lalu Ali melamarnya dan beliau menikahinya dengan Ali.
Sedangkan bila dikaji dari budaya perkawinan kuno di timur, umumnya seorang menikah di atas 12 tahun. Di sini kita tahu bahwa memang yang dilakukan Rasulullah dapat membuat Aisyah menjadi mandul menurut ilmu kesehatan. Tetapi apakah ini terjadi? Siapakah nama anaknya Aisyah dalam 9 tahun menikah dengan Rasulullah? Tidak ada. So, kenapa? Apakah kebetulan? Atau kegagalan reproduksi Rasulullah yang mau dinista umatnya sendiri? Berpikirlah bahwa Aisyah itu anak kelas 3 SD yang ukuran alat vital pun tidak sampai 1 cm. Terlalu keji ketika memikirkannya, begitu tega Rasulullah ini. Apakah lantas pemikiran ini bisa dianggap menghujat? Apabila mengatakan Rasulullah dan Islam ini sebagai ajaran pedofil, bukankah ini fakta? Haruskah saya berdusta dalam berdialektika ketika Muslim disebarkan melalui kedustaan dalam iman kekristenan? Lantas, apakah ajaran sesat ini tidak boleh diungkapkan? Kalau benar seperti ini, begitu konyol dan terkutuk mindset negeri ini. Aku berharap tidak dan masih banyak yang terbuka untuk mencari kebenaran yang sejati, bukan kepastian masuk neraka. Quran Surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam tanda kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dan kekal di dalamnya. Quran Surah 6 ayat 106 dan Quran Surah 43 ayat 74. Sebab kalau melalui Muhammad ada keselamatan, kenapa Muhammad sendiri masih didoakan untuk keselamatannya? Quran Surah 33 ayat 56. Perhatikan kata per kata, terutama kata ini, wasalimu, yang artinya mohonkan keselamatan. Pantaslah ulama besar ini sampai mengatakan hal yang seperti ini. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan ulama besar ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Yuk, berpikirlah jernih. Ini benar-benar ajaran Islam dan menjadi konsekuensi apabila mendapatkan kritikan pedas. Walaupun dari yang tidak mengimani, tetapi inilah fakta yang tidak mungkin dibantah. Apalagi ketika Kristen ini dinista oleh kehadiran Rasulullah ini pada abad ke-7, setelah keluar bersemedi dari gua. Oke, kembali saya fokus merespon. Begitu hinanya ajaran ini saudaraku yang terkasih, sampai-sampai melakukan pengancaman kepada keluarga yang bahkan saya tidak kenal. Dan mereka pun tidak tahu menau akan ajaran Islam seperti ini. Dan kemudian mempersekusi dan merasa terzolimi. Begitu bodohnya dengan cara mendesak keluarga Victory untuk kemudian anaknya disebut untuk mengaku bahwa dia sebagai kiamat. Ini jokes teroris terkocak tahun ini. Saran saya kepada keluarga tersebut, laporkan saja ke pihak kepolisian. Angkut saja masyarakat yang ikut mendukung termasuk Pak RT, organisasi seperti ZCC, API, dan seluruh organisasi masyarakat lainnya yang terkait dalam persekusi kepada keluarga yang bersangkutan. Untuk kemudian dikenakan segala delik hukum yang berlaku di negeri ini. Saya yakin kalau hukum di Indonesia ini masih punya harga diri karena ajaran kadal gurun seperti dinista juga oleh hukum di Indonesia dan banyak negara dunia yang demikian. Karena memang ajaran ini lebih kejam daripada kelakuan penyembah setan. Intinya ya para kambing atau kaum bingung, jangan mimpi tahu siapa saya ya. Kalau tantangan terbuka saya untuk pembuktian yang bisa disaksikan banyak umat beragama, tidak bisa dibantah oleh satupun petinggi Islam. Berpikirlah realistis,
mau habis-habisan bikin laporan sebanyak apapun dan mencari dukungan kepada siapapun, laporan kalian hanya akan terus dibuang ke kepolisian karena begitu menjijikkan di mata ahli hukum. Apalagi ketika pemimpin hukum sipil di negeri ini juga menentang ajaran Islam, dari menggauli dan menghamili pembantu, pedofil, persekusi, perdagangan manusia, dan segala kejahatan yang harus diteladani secara sempurna dari Nabi Muhammad. Untuk kalian yang ingin tahu siapa saya, cukup ikuti tantangan terbuka saya. Hai umat Islam, bisakah kalian membuktikan secara ilmiah bahwa saya menghujat? Ini nih agama yang ngeri banget, lempar setan pakai batu. Kita bisa lihat di dalam hadis Bukhari 1573. Lempar orang kafir kok bisa pakai bom? Subhanallah, sangat cerdas logika berpikirnya. Buat yang suka takiyah, kalau mereka tidak mempresentasikan Islam, ini saya kasih landasan dalilnya secara lengkap. Pertama, menurut Al-Quran, agama fitrah manusia adalah Islam. Kita bisa lihat di dalam Quran surah 21 ayat yang ke-92. Sehingga yang berbeda ini secara tidak disadari mengalami murtad dan kekafiran. Yang kedua, memerangi orang kafir. Quran surat 9 ayat 123. Sampai beriman atau kembali menjadi fitrahnya yakni Islam. Quran surah 9 ayat 5. Yang ketiga, membunuh dalam Islam itu dilarang, tetapi bisa diperbolehkan dan dibenarkan dengan alasan yang benar, yakni salah satunya ketika murtad. Teman-teman bisa melihat di dalam hadis-hadis yang tertulis di dalam layar ini ya teman-teman. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman berat. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah jalan kepada Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun dari antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 perkara, yaitu seorang yang berzina setelah menikah, maka ia dirajam, atau membunuh dengan sengaja, maka ia akan dibalas, atau murtad setelah mereka masuk Islam, maka ia dibunuh. Rasulullah SAW kepada kalian. Kemudian Abu Musa melemparkan bantal untuknya agar ia duduk padanya. Kemudian didatangkan seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir. Maka Mud'ad berkata, saya tidak akan duduk hingga ia dibunuh. Keputusan Allah dan Rasulnya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah dibunuh, ia pun duduk. Janganlah kalian mengazab dengan azab Allah, tetapi aku akan memerangi mereka sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mengganti dianya, maka bunuhlah ia. Lalu sampailah perkataan Ibnu Abbas ini kepada Ali, semoga Allah mempermuliakannya. Maka ia berkata, celakalah putra ibu Ibnu Abbas. Jika teman-teman pernah mendengar bahwa orang Kristen sudah didoktrin sejak kecil, mereka didoktrin untuk membenci orang-orang Muslim atau agama-agama di luar agama Kristen. Sebenarnya
kita melihat dari teks-teks yang kita baca yang terambil di dalam hadis dan Quran mereka, sebenarnya mereka lah yang sudah dicuci otaknya sejak dulu, bahwa mereka didoktrin, bahwa mereka sudah dicekoki dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana mungkin sebuah agama yang rahmatan lil alamin, pembawa damai bagi segala bangsa, mengizinkan seseorang untuk dibunuh? Bagaimana mungkin agama yang rahmatan lil alamin ini mengizinkan untuk membunuh siapapun yang pindah agama? Dari sini kita ketahui bahwa sebenarnya orang-orang muslim lah, atau orang-orang yang beragama Islam lah yang sudah didoktrin sejak dulu untuk membenci orang-orang kafir. Dalam hal ini orang-orang kafir adalah mereka yang tidak memeluk agama Islam, termasuk Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Dan wajib dilakukan bagi yang menghina Muhammad. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menantang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menantang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Hadis Abu Daud 3795. Seorang laki-laki buta mempunyai umul walad, budak wanita yang dijadikan istri, yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia benar-benar telah melakukannya penghinaan. Lalu laki-laki itu melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya, namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkan di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya, sementara antara kedua kaki wanita itu tersebut lahir seorang bayi mungil hingga ia pun berlumuran darah. Ketika hari telah pagi, kejadian tersebut disampaikan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda, "Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran." Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia hingga ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah suaminya. Namun ia mencela dan menghinamu. Aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti atau menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan 2 orang anak yang cakap, layaknya binatang yang bersinar. Wanita itu sangat sayang kepadaku, namun tadi malam ia mencela dan menghinamu. Lantas aku mengambil pisau tajam. Pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga mati." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah darah wanita ini adalah sia-sia, dalam tanda kurung halal." Oleh sebab itu, dalam Al-Quran dihimbau untuk tidak berteman dengan orang-orang kafir sampai mereka beriman, dan kalau mereka kemudian murtad, maka harus Anda tawan dan bunuh. Quran Surah 4 ayat 89. Quran Surah 4 ayat 89, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah.
Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Yang keempat, membunuh orang murtad adalah solusi terbaik mendapatkan pahala di hari kiamat untuk mendapatkan surga secara mudah dan mutlak. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Bisa dilihat di dalam hadis Bukhari 4669. Yang kelima, perintah bunuh diri sebagai bukti orang beriman dengan cara berjihad daripada menjadi orang munafik. Kita lihat di dalam Quran surat 4 ayat 66 sampai 67. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka yang lebih menguatkan. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Di sini ada sebuah catatan, bagaimana mungkin membunuh dan bunuh diri dilakukan bersamaan. Tidak lain, tidak bukan adalah dengan bom bunuh diri. Kemudian yang keenam, teman-teman. Kaum muslimin sangat diteror dengan gambaran neraka yang digambarkan dengan begitu mengerikan. Kita bisa lihat di dalam Quran surah 2 ayat 24 dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketujuh, salah satu penerima umat Islam yang terberat karena tidak ada penebusan atau anugerah keselamatan, sehingga meyakini bahwa semua yang berdosa akan masuk ke neraka pun disiksa. Kita bisa lihat di dalam Quran surat 19 ayat 69 sampai yang ke-72, dan kemudian baru dikeluarkan dan dipindahkan ke surga. Hadis Bukhari 6075. Kemudian yang ke-8, ada juga pandangan neraka yang mengerikan bahwa lamanya di neraka adalah kekal. Itu terdapat di dalam Quran surah 6 ayat 128 dan masih banyak ayat-ayat lagi yang lainnya. Dan itu juga terdapat di dalam hadis Ahmad 5721. Yang ke-9, teman-teman, mereka yang mati syahid diiming-imingi mendapatkan 6 kepastian. Yang pertama, seluruh dosa dihapuskan. Yang kedua, diberi kedudukan di surga. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, dibebaskan dari ketakutan besar. Yang kelima, diberi perhiasan. Yang keenam, dikawinkan dengan 72 kerabat wanita atau bidadari. Ini bisa kita lihat di dalam hadis Ibnu Majah 2789. Sebagai catatan, teman-teman, ancaman seperti ini menjadi pintu yang tertutup, karena bagi muslim yang kemudian mendalami agamanya, pasti satu-satunya kepastian dengan mengejar mati syahid. Selain kepastian surga sekaligus kepastian lolos dari neraka, apalagi mendapatkan janji kenikmatan yang di luar nalar BMKG. Intinya, imani saja. Yang ke-10, teman-teman. Yang ke-10, diberikan kekuatan seks 100 kali lipat dari sebelumnya di bumi.
Kita bisa lihat di dalam hadis Tirmizi 2459. Orang beriman kelak di surga diberi kekuatan bersetubuh seperti ini dan seperti itu. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mampu seperti itu?" Beliau menjawab, mereka diberi kekuatan jima sampai 100 kali lipat. Yang ke-11, di surga diberikan bidadari berdada montok, cantik jelita, dan muda usianya. Teman-teman bisa lihat di dalam Quran surah 78 ayat 33 yang didapati perawan ketika digauli. Bisa juga lihat di dalam Quran surah 56 ayat 35 sampai 36, dan kemudian teman-teman bervagina rapat dan berpenis kencang. Teman-teman bisa lihat di dalam hadis Ibnu Majah 4328. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Istrinya penghuni neraka yang masuk surga, dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Khalid bin Hashim berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Sunnah Rasul wajib diimani dan tidak boleh dicela. Kita bisa lihat di dalam hadis Ibnu Hibban nomor 17. Karena menolaknya membuat Nabi Muhammad murka sehingga mereka yang menolaknya dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ke-12, karakter hendak bunuh diri saat kemungkaran datang itu secara nggak langsung sudah dilakukan, disunahkan oleh Muhammad. Walaupun saat itu sudah berkali-kali melakukan pencobaan bunuh diri dengan lompat dari gunung, tidak sampai dilakukan. Tindakan ini tidak mungkin dicela oleh muslim seluruh dunia karena Muhammad adalah suri tauladan yang sempurna. Quran surah 33 ayat 21. Bagaimana cara moral saat ini dapat diterapkan untuk mereka yang telah membaca dalil-dalil dan logika yang sudah saya paparkan secara terperinci tersebut? Apalagi ketika Allah memerintahkan untuk terus menolong agamanya sebagai bentuk apresiasi orang beriman. Teman-teman bisa baca di dalam ayat-ayat berikut ini. Inilah kenapa konsep memerangi kekafiran diri dan kekafiran dunia yang dilakukan secara mendalam, kafah memproduksi kaum muslim sejati yakni teroris. Sebagai penutup, sekian kajian ilmiah dari saya, terkasih kiamat. Semoga kajian ini dapat diterima secara ilmiah dan teologis, sehingga memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa Yesus Kristus hadir di dunia sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dan karena kita berdosa, maka kita diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah bukan karena usaha kita. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka, tetapi juga dengan cara yang tegas dan cerdik. Sehingga yang perlu kita ingat adalah bentuk syukur kita akan cinta Kristus, sehingga menjadi seperti Dia dengan bertekun dalam mengajarkan iman sebagai respon syukur atas anugerah keselamatan juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Berhentilah berdebat, Bang Zuma. Dengarkan dan lakukanlah setiap perintah yang tertulis di dalam Quran dan hadismu ini, maka engkau akan masuk surga. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Sekian video kita hari ini, teman-teman.
Apa pendapat dan tanggapan teman-teman setelah melihat mulut kotor gurunda Zuma mereka ini, teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Seperti biasa teman-teman, kita mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Pada kesempatan ini kita akan kembali membaca Alkitab dari kitab Imamat pasal yang ke-7 sampai kepada pasal yang ke-9. Kiranya melalui setiap pembacaan firman Tuhan ini kita semua diberkati. Imamat pasal 7. Korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikianlah juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan perdamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan, yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkan untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatan. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatan itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi suatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api.
Tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tetapi seorang yang mau makan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan yang berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam atau dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bagian imam daripada segala korban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatan itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatan. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan ujukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapi. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Imamat 8, pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, dan diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya baju efod, dan dikebatnya sabuk itu kepadanya.
Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu sebelah depan ditaruhnya patah emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan lalu mengurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatnya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, serta diperintahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan, korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya lah mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakar habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lemak ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnya lah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, atau satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan telapak tangan anak-anaknya. Dipersembahkannya lah semuanya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu bakaran korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil
dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya, dan dengan ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi ke depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya jangan kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Imamat pasal 9, para imam menerima jabatannya. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel, haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu, dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnya anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Kadang-kadang Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah.
Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnya kambing jantan yang menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, lalu disembelihnya, dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanya korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Kalau anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah.